Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Windy Eka Salsabila. Jadi, today's lesson is we are going to talk about passive voice atau passive sentence. Jadi, apa sih passive voice itu? Passive voice adalah kalimat pasif. Nah, jadi di bahasa Indonesia itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Tapi kalau di bahasa Inggris ada yang namanya passive voice and active voice. Itu sebenarnya sama aja ya. Kalimat aktif atau active voice atau active sentence, jadi si subjek itu dikenai suatu pekerjaan terhadap objek. Tapi kalau misalnya kalimat pasif atau passive voice adalah objek yang dikenai suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya aktif itu melakukan kalau di bahasa Indonesia itu memasak, mencuci, menyetrika. Kalau di passive voice atau aktif, kalimat pasif itu dikenai suatu pekerjaan seperti dimakan, dipakai, dikendarai, seperti itu. Nah, jadi ada banyak banget contoh-contoh dari active sama passive voice ya, contoh kalimatnya. Tapi untuk hari ini kita bakal fokus ke passive voice yang menggunakan present dan past tense. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, active voice atau kalimat aktif itu adalah subject does an action to the object. Jadi, si subjek itu yang melakukan sesuatu pekerjaan terhadap si objek. Bedanya kalau passive voice adalah objeknya yang menjadi fokus. Jadi, si objeknya itu yang dikenai suatu pekerjaan. Jadi, bedanya adalah active fokus pada subjek, tapi kalau passive voice itu fokus pada objek. Jadi, what happened to the object. Okay, student, now let's see the pattern of passive voice. Nah, di sini tuh ada pattern dari active dan passive voice untuk present tense ya. Nah, di active itu ada subject plus verb plus object. Di passive ada subject plus be plus verb 3 plus by siapa. Nah, subjeknya itu berasal dari mana sih di passive voice itu? Berasal dari objek di active voice. Nah, be-nya itu berasal dari mana? Berasal dari singular atau plural objeknya. Verb 3-nya dari mana? Verb 3-nya dari verb di active. Jadi dari verb 1 diganti jadi diubah jadi verb 3. By-nya dari mana? By-nya dari subjek si active voice-nya. Gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Contohnya ada Mom eats pizza di active dan di passive ada pizza is eaten by mom. Nah, untuk diubah ke kalimat pasif, pizza ini dapat dari mana? Pizza dapat dari objek di active ya. Seperti yang tadi udah dijelasin. Jadi kalau passive itu subjeknya berasal dari objek di active voice. Terus is-nya dari mana nih? Is-nya kita lihat dari pizzanya, singular atau plural. Kalau singular berarti kita pakai is, kalau plural kita pakai are. Jadi itu ada pizzanya satu, jadi kita pakai is gitu ya. Nah, habis itu eaten. Eaten itu bentuk ketiga verb 3-nya dari eat. Eat di active, eat itu verb 1, eaten verb 3 dan by mom-nya dari subjek di active. Jadi dari mom eats pizza jadi pizza is eaten by mom. Nah, selanjutnya kita masuk ke pattern active dan passive voice untuk past tense. Nah, yang pertama itu di active ada subject plus verb plus object. Yang kedua ada subject plus be plus verb 3 plus by siapa. Nah, biar kalian lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contohnya ya. Di sini ada active nih. Contohnya someone made some cookies. Terus passivenya ada some cookies were made by someone. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi kan, dari active ke passive, objek di active kita pindah ke passive. Terus were-nya dari mana, Miss? Nah, were-nya itu dari active nih, di cookies. Cookies itu adalah plural, jadi kita pakai to be-nya adalah were. Kalau cookie aja berarti kita pakai was. Jadi some cookies were made-nya dari si made. By someone-nya dari subjek di someone. Itu jadi dari active ke passive jadi some cookies were made by someone. Well, students, gimana? Udah paham belum mengenai passive voice yang menggunakan present dan past tense? Jadi sekarang aku mau kasih tips ke kalian gimana sih cara untuk membuat passive sentence yang mudah. Jadi ada 5 tips and tricks
menulis passive sentence. Yang pertama itu ada identify subject, verb, and object in active sentence. Jadi, kita tuh identifikasi dulu subjek, verb, dan objeknya di active sentence. Yang kedua adalah move the object in active sentence into the subject in the passive sentence. Jadi, kita pindahkan nih objek dari active sentence ke subjek passive sentence. Jadi, yang tadinya di objek, jadi pindah ke subjek. Selanjutnya ada identify the tenses used in active sentence. Jadi kita itu identifikasi nih tenses apa yang digunakan di active sentence. Yang keempat itu ada adverb participle. Jadi kita menambahkan si verb participle-nya, verb 3-nya. Yang terakhir ada add by. Kalau nggak mau pakai by juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau ingin kalimatnya lengkap, bisa pakai by. Misalnya by mom atau by siapa gitu ya. Nah, sekarang kita latihan soal. I will give you 5 sentences. Yang 3 diubah ke passive voice, yang 2 diubah ke active voice. Nah, soalnya ada di slide berikut ya. Okay, that's our lesson for today, and see you in the next lesson. Bye! I can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. You think I'm tepid, but I'm misdiagnosed. Cause I'm a stalker, I seen all of your posts. And I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not tryna be with you now, you know.